Oke teman-teman, sahabat jelajah Bali, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan ajak teman-teman untuk jelajahi kawasan Kabupaten Tabanan sebelah barat. Jadi tadi kita masuk dari Jalan dan Pasar Gilimanuk, tepatnya kita masuk di sebelah barat dari objek wisata Pantai Soka. Kita masuk ke utara dari Jalan dan Pasar Gilimanuk. Kita akan review situasi Desa Lumbung. Kita akan ajak teman-teman untuk melihat-lihat situasi Desa Lumbung di sore hari ini. Jadi kita sudah masuk dari Jalan dan Pasar Gilimanuk. Kita akan berwisata desa, kita akan menikmati suasana Desa Lumbung yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali ini. Nah, memasuki Desa Lumbung, inilah suasana pertama yang kita lihat ya teman-teman. Jadi di kiri kita ini adalah sawah-sawah, tapi untuk sekarang sayang sawahnya sudah panen ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa melihat hamparan padi ataupun hamparan padi yang menghijau. Jadi di sebelah kanan kita ini adalah rumah-rumah penduduk. Jadi rumah-rumah penduduk di sini masih agak jarang-jarang ya teman-teman. Kita akan terus masuk ke dalam, kita akan lihat situasi yang ada di dalam. Jadi kita tadi baru datang dari atau masuk dari Jalan dan Pasar Gilimanuk. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang situasi desa ataupun Desa Lumbung yang ada di Tabanan, Bali ini, teman-teman bisa ikuti video kita sampai selesai ya. Nanti kita akan buat video ini mungkin sekitar 15 menit ataupun 20 menit tergantung view yang kita dapatkan di depan nanti. Jadi inilah suasananya teman-teman. Jalan Desa Lumbung terlihat sangat sepi ya, tidak terlihat ada aktivitas di jalan desa ini. Nah, jalanan yang ada di sini itu sudah sangat bersih teman-teman. Walaupun kecil jalanan ini, tapi sudah sangat bersih. Dan suasana yang ada di Desa Lumbung ini itu sangatlah sepi ya. Khas dengan suasana desa-desa yang ada di pedalaman, suasana desa ini membuat kita merasa sangat tenang, terasa damai, terasa nyaman. Itu melintasi pedesaan seperti Desa Lumbung ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat pohon-pohon kelapa ya. Pohon-pohon kelapa bisa kita lihat di sini, dan juga terlihat tadi ada pohon manggis. Dan pohon apa itu ya tadi kita lihat, itu ada pohon, sepertinya pohon cengkeh ada juga. Nah, ada juga pohon nangka dan berbagai macam tanaman buah-buahan ada di desa ini ya. Wah, sepi sekali teman-teman. Liburan ataupun berjalan-jalan di desa, berwisata di desa seperti ini, di samping hemat biaya tentunya ya. Jadi kita cukup membeli bensin saja, kita bisa muter-muter di desa, bisa menikmati alam desa secara gratis. Karena kalau di kota itu sumpeknya bukan main ya. Pagi, siang, sore itu sumpek sekali karena bising kendaraan, bising lalu lalang orang-orang yang dengan berbagai macam kesibukan itu membuat kita sering merasa pusing ya. Jadi sesekali baguslah atau sebaiknya kita berwisata ke desa seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini pohon apa namanya ya? Ini pohon kelapa kuning ya, pohon kelapa yang pendek-pendek begini banyak kali. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, buahnya di bawah-bawah gini. Nah, jadi di sini tuh aman ya teman-teman. Kelapa begini itu tidak ada yang mencuri sepertinya. Kalaupun ada yang mencuri itu mungkin diikhlaskan saja sama yang pemiliknya.
Nah, makanya hidup di desa itu terasanya kedamaian itu ataupun keikhlasan itu diutamakan ya. Nah, baru kita melihat ada beberapa warga yang sedang beraktivitas di depan rumahnya tadi ya. Oke teman-teman, kita jalan-jalan terus, kita jalan-jalan lagi, kita akan menuju ke ujung sana. Nah, di sebelah kanan ini itu ada seperti kebun jati teman-teman. Di bawahnya kalau terlihat dari kamera itu ada sapi-sapi. Nah, itu ada sapi-sapi teman-teman, sapi-sapi. Ada juga ayam yang berkeliaran bebas tanpa ada takut dengan pencuri ya kalau di kawasan ini ya. Nah, itu pemandangan alam yang ada di depan kita itu teman. Nah, yang ada di situ sungguh besar ketuhan. Sungguh indah ciptaan Tuhan maksudnya teman-teman. Maaf agak salah ngomong tadi. Karena saking bergembiranya dapat liburan ataupun berwisata ke desa seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menikmati sekeliling yang kita lihat di sini. Alamnya begitu indah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau di tempat seperti ini, tempat yang seperti ini, kita bisa ngoceh sana sini ya. Tapi kalau tempatnya agak rame, kita mungkin dikira orang gila kalau ngoceh seperti ini. Nah, di sini adalah Banjar Adat Bengkel ya. Ini tadi kita masuk desa Lumbung. Mungkin ini kalau di Bali itu kan Banjar itu adalah bagian kecil dari desa. Sekretariat joget, ada juga joget di sini teman-teman. Sekretariatnya ada di depan itu. Nah, rumah penduduk yang sepertinya sudah tidak ditempati lagi, tapi lampunya masih menyala. Nah, seperti ini teman-teman. Di kanan kita ini, wow, sungguh memukau pemandangan yang ada di sini teman-teman. Bali itu sebenarnya pulau yang cukup padat ya teman-teman. Kalau di pandangan orang luar Bali itu adalah pulau yang padat dan penuh dengan kesibukan, tetapi ternyata tidak teman-teman. Di desa ini, nah ini desa di Tabanan Bali ini, di sebelah barat ini termasuk salah satu desa yang sangat hening, sangat damai ya. Jadi orang-orang yang bilang Bali itu sumpek ataupun sibuk dengan segala aktivitas, tentu tidak dengan desa Lumbung ini. Jadi di desa Lumbung ini penuh kedamaian. Kita bisa menikmati alam secara gratis ya. Nah, di sini terlihat ada padi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ternyata ada padi yang lagi menguning. Kalau tadi kita lihat itu di beberapa tempat padinya sudah panen, dan di sini juga kita akan melihat padi ya. Ini sepertinya bukan seperti padi yang pada umumnya ya teman-teman. Nah, di desa Lumbung ini padinya ini sejenis padi apa ya, karena tim dari Jelajah Bali tidak mengetahui jenis padi ini. Adakah yang tahu teman-teman? Ini padinya tinggi-tinggi ya. Ini jenis padi tinggi-tinggi. Karena di daerah Tabanan itu memang umumnya menanam padi itu jenisnya sedikit berbeda ya. Jenisnya tinggi-tinggi. Beda dengan di Kabupaten Bandung ataupun di pinggiran Denpasar, itu padinya pendek-pendek alias kecil-kecil. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita masih penasaran untuk terus lanjut ke sisi dalam dari desa ini. Sepertinya desa ini sangat cocok buat
dijadiin tempat untuk menenangkan pikiran ya. Jadi di sini tuh suasananya benar-benar tenang ya teman-teman. Naik motor juga terasa santai karena tidak begitu banyak kendaraan yang berlalu lalang di area ini. Adem ya di sini. Ternyata di sini ada apa ini namanya di depan? Naborelim. Apa ini Naborelim? Sepertinya sebuah tempat beristirahat ya nih, teman. Nah, posisi jalan ini itu agak tinggi ya teman-teman, daripada yang sebelah kanan kita itu seperti lembah teman-teman. Tapi di sebelah lembah juga ada lokasi yang lebih tinggi ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat view di sekeliling dengan baik. Jadi alam perbukitan ataupun pegunungan di sekitar area ini terlihat dengan jelas. Nah, jadi sekarang kita juga lagi melihat sawah di sebelah kiri kita ini. Di kanan kita adalah kebun jati ya. Nah, kebun jatinya cukup luas seperti ini, sampai ke belakang terlihat teman-teman. Ini kalau panen itu mungkin pemiliknya banyak duit nanti ya. Soalnya kayu jati itu kan istilahnya barang yang cukup mahal ya untuk dijadikan mebel-mebel. Nah, di depan kita itu terlihat gunungnya teman-teman. Nah, itu. Tapi kita nggak tahu itu namanya gunung apa ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen ya. Ini adalah masuk di desa Lumbung kalau tidak salah tadi. Nah, jadi penduduk yang ada di sini itu dari awal kita masuk tadi itu tidak begitu padat ya teman-teman. Ada beberapa rumah, terus renggang lagi, dan ada beberapa rumah lagi, ada sawah lagi. Jadi penduduknya itu tidak ngumpul. Nah, seperti ini. Nah, ada rumah dua, satu di kanan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di bawah ini ada yang jemur gabah juga masih di jalan ya di desa ini. Tapi ya memang sudah biasa seperti itu kalau di desa teman-teman, karena lalu lalang kendaraan tidak begitu ramai. Nah, ini sawahnya di kiri kita teman-teman. Nah, di kiri kita ini sawahnya cukup luas ya. Di sana juga terlihat gunung yang menghijau dengan sawah yang menguning di depan kita. Nah, kita sekarang sudah lumayan dalam masuk ya teman-teman ke tengah-tengah dari pusat jalan rayanya. Ini adalah kita sudah masuk mungkin sekitar 5 ataupun sampai 7 kilo. Ini adalah suasana yang di dalam sekali ya. Ini adalah suasana desa yang ada di Tabanan, Bali. Kita sudah masuk ke dalam sekali. Mungkin teman-teman yang nanti nonton video ini mungkin ada yang tahu atau ada yang pernah ke desa ini, bisa komen-komen nanti juga. Wah, di sini baru lumayan banyak penduduknya teman-teman. Ternyata ini belum masuk desa Lumbung ya teman-teman, karena tadi kita baca pelang di satu desa itu
ada tulisan Desa Bengkelsari, tapi jalan ini satu jurusan dengan Desa Lumbung. Oke, malah di tengah-tengah yang banyak penduduknya teman-teman seperti ini teman. Kalau awal masuk kenal tadi itu adalah perkebunan ya, kebun-kebun, ladang-ladang, dan di tengah-tengah di sini lumayan banyak penduduknya seperti ini. Nah, setelah melewati sebuah pura yang cukup besar, di sini rumah-rumah penduduk semakin sedikit juga ya. Seperti tadi jadinya, jadi rumah-rumah penduduk di sini itu lebih sedikit daripada barusan tadi kita lewatin. Oke lah teman-teman, demikian dulu untuk explore desa yang ada di Tabanan, Bali ini. Mungkin view yang kita akan lihat ke depan mungkin akan sama ya. Jadi kita cukupkan videonya sampai di perbatasan desa ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.